Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Budiman ST. Hari ini kita mau unboxing sekalian review RC Adventure Ready to Run 99% karena emang baterai remote-nya nggak dikasih, jadi 99% ready to run, artinya tinggal masukin baterai remote, tinggal jalan. Ya, ini dia RGT EX86020. Ini seri yang modelnya LC ya, Land Cruiser 71. Dia kalau banyak di daerah tambang ya, cuman kalau untuk pemakaian pribadi sepertinya di Indonesia agak jarang terlihat seperti itu. Nah, ini produk RGT yang sekitar setahun lalu ya muncul, dan saya baru kesempatan untuk nyobain sekarang karena tahu sendiri kita udah nggak main adventure udah lama banget, dari 2021 atau 2020 kita udah nggak main adventure. Sekarang kita mau coba main lagi. Saya awali dengan RGT EX86020. Sekarang kita lihat dulu bungkusnya nih, boxnya. Dan ini ada warna-warna yang tersedia di seri ini. Ada warna merah, krem, dan warna silver. Dan yang saya ambil ini adalah yang warna silver seperti yang ada di box sebelah sini. Begitu. Namanya juga sini LC71 Intruder namanya, begitu. Fitur-fiturnya ya, ini sini tadi 99% ready to run, artinya sudah siap jalan, tinggal makein baterai di remote receivernya. Lalu di sini fitur-fiturnya ada, bodinya cukup realistik ya. Untuk LC71 ini cukup realistik, cukup scale juga dengan detail-detail. Nanti kita coba lihat isi seperti apa, tapi sini kita review dulu. Pertama ada spion yang bisa dilipat, lalu ada roof rack, ada laddernya di sini, tangga, lalu ada spare tire yang bisa dipakai juga buat pengganti bannya. Lalu di sini ada door handle-nya juga scale, rear LED-nya lampunya nyala ya. Di sini lampu nyala, lalu rear fog lamp mount, di sini ada mounting buat lampu kabut belakang, dan di sini ada mud flap ya biar nggak nyiprat seperti itu. Lalu di bagian depannya di sini ada snorkel, lalu ada foot pedal, lalu bumper, terus front LED dan front fog lamp mount yang di sini sudah disediakan. Kalau mau pasang lampu tinggal dipasang sendiri. Itu untuk samping sebelah sini. Lalu yang sebelah sininya, di sini ada spesifikasinya ya. Oke, lanjut ke fitur-fiturnya nih. Nah, ini fitur-fiturnya cukup banyak banget. Yang pertama di sini sasisnya ini dari CNC ya. Sasisnya CNC aluminium alloy dengan tebal 3 mili, cukup tebal juga ya. Jadi cukup kuat gitu. Lalu untuk front drive steering drive shaft-nya juga menggunakan steel nih. Begitu, jadi pakai CVA ya. Lalu untuk gearbox-nya di sini deceleration system. Jadi pakai low center of gravity with slip reducer, jadi beratnya di ke bawah, jadi untuk handlingnya, untuk kalau miring-miring ini nggak gampang terbalik karena dia beratnya lebih ke bawah gitu, jadi nggak di atas begitu. Ini pakai steel ya, metal gearnya ya. Lalu untuk gear gardan, ini juga depan dan belakang ini pakai CNC steel spiral gear, jadi yang bentuknya spiral gitu, lebih halus jadinya gitu. Walaupun housingnya masih plastik tapi dalaman sudah metal semua. Dan untuk link rodnya juga ini di bagian pegangannya itu, di rodnya itu dia sudah metal ya. Lalu untuk rod endnya itu masih plastik nilon, cuman yang keras, plastiknya yang keras gitu. Lalu di sini untuk lebarnya ini total 245 mm dengan tinggi 226 mm. Nah, terus untuk wheelbase 285, panjangnya 525. Jadi cukup lumayan gede, tapi ini short wheelbase, jadi lebih enak, lebih agility-nya lebih cepat, lebih lincah gitu ya. Cuman memang ada beberapa faktor seperti nanjak, turunan yang harus kita bisa perhatikan untuk jangan sampai nyungsep atau salto gitu ya. Dan untuk elektroniknya nih di sini pakai servo 25 kg ya. Di sini servonya tulisannya sudah waterproof ya. Servonya di sini metal gear servo, waterproof steering servo. Lalu untuk modul lampu, dikasih modul lampu DB01 ini berapa channel nih, banyak. Channelnya bisa ditambahin lagi, dan ESC-nya di sini nyambung nyatu sama receiver ya. Jadi ini R6D ESC BS, jadi dia ESC sama receivernya jadi satu nih. Begitu untuk menghemat tempat.
dan lebih compact juga. Cuman masalahnya nanti kalau mau ganti ESC atau apa, pasti kita nggak bisa pakai remote ini. Atau nanti bisa share di bawah, mungkin ada yang bisa. Begitu. Lalu juga dapat baterai ya. Dapat baterainya ini LiPo 2S 2000 mAh, lumayan ya buat starter pack-nya. Lalu dapat remote, di sini remote MG6DBS transmitter, jadi ada 6 channel harusnya gitu. Dan di sini juga kita lihat fitur-fiturnya lagi dari atas, kayak ini sudah dilengkapi dengan untuk winch ya, servo winch yang bisa PTO itu udah ada tempatnya, jadi tinggal masang servonya sama drumnya itu. Nah, tinggal bisa pasang servo winch di sini. Lalu ini servonya tadi yang 25T, dan di sini tulisannya sudah waterproof steering servo. Cuma nanti nggak tahu ya. Katanya sih belum WP, tapi di sini tulisannya sudah WP. Lalu juga di sini ada baterai tray-nya sudah disediain. Untuk yang panjang juga dikasih baterai tray yang panjang. Kalau yang pendek ada di sebelah sini untuk baterai tray-nya. Lalu di sini untuk shocknya sudah metal juga ya. Shock metal CNC juga di sini. Lalu untuk roda ban ini ukurannya 115 mm, cukup gede juga untuk rodanya. Dan untuk velgnya masih velg plastik ya gitu. Dan ini cuman tadi karetnya kita coba pegang tuh cukup bagus juga. Dan untuk pengait bodinya atau buka bodinya di sini cukup simple juga dari bawah gitu ya. Jadi udah dikasih tali, jadi lebih mudahkan kita menarik. Sebelumnya kan nggak ada talinya, yang cuman klip biasa aja, itu agak menyulitkan. Begitu. Oke, untuk fitur-fiturnya itu aja. Sekarang kita coba buka boxnya. Gede banget ya, udah lama nggak buka Mentur ya. Ini mobilnya, lalu di sini ada. Nah, ini kelengkapannya ada baterai tray ya. Baterai yang panjang ya. Biasanya kalau main Ventur memang kita bawa pakai baterai yang panjang, beda sama drift kita pakai yang short. Kalau yang Ventur kita pakai yang panjang dan soft case biasanya. Lalu di sini juga ada charger. Ya, ada charger, ini nggak ada adaptor, ini hanya charger USB. Lalu di sini ada wiper ya, ada wiper gitu. Lalu di sini ada yang remote-nya ya, remote-nya. Terus lagi nih. Ada stiker sama buku manual. Oke, jadi isinya ini aja ya. Tuh, ini buku manualnya, manual booknya. Ini stiker, dapat stiker. Nih yang ini udah dipasang ya di sini ya. Bagian ini tambahan-tambahan stikernya banyak banget, bisa dipakai. Dan remote, kita buka dulu. Ya. Remote-nya RGT 24 GHz MG6BS. Gitu ya. Ini baterainya, wah, pakai baterai AA, baterai A2 1 2 3 bisa 4 biji ya. Tapi juga sini bisa pakai baterai yang lain, kan di sini ada konektor JST-nya begitu. Lalu di bagian sini ini standar DR-nya, steering DR, steering trim, lalu throttle DR, dual rate ya, throttle trim. Lalu di atas ini ada bin, throttle rev, lalu ada steering rev, dan di sini ada drag brake. Oh, ada drag brake-nya di sini. 1 sampai 6 nih. Nanti kita baca dulu manual book-nya. Penggunaan seperti apa? Di sini ada power on off. Lalu di sini ada channel 1 2, kan channel 1 steering, 2 throttle, lalu channel 3 mana? Nih, channel 3 ini. Channel 3, channel 4, channel 5 model gini. Lalu channel 6. Gitu. Jadi 6 channel ya di sini ya. MG6BS. Nggak tahu nih channelnya buat apa aja yang selain 1 2. Nanti kita baca manual booknya gitu.
Oke, cukup bagus. Buat quality-nya juga cakep ya. Remote-nya di sini cukup keker juga nih tuh. Bahannya kayak apa ya? Ya cakep lah ininya remote-nya. Nah, ini chargernya. Di sana nih indikator. Di sini 5 volt DC 1000 mAh. Outputnya 7,4 volt 500 mAh gitu. USB tinggal kita cari apa pala chargernya ya. Lalu ujungnya ini JST juga. Lalu di sini ada, nah ini ada wiper, ada apa tempat ban serep belakang nih di sini. Lalu ada juga spion dalam, ya spion tengah sini. Lalu ada lampu-lampu sini nih, cadangan apa ya di sini. Sama ada juga spion yang di sini nih, ada nih spion hood gitu. Oke, cukup banyak juga detailnya. Dan ini baterai tray-nya yang panjang ya. Untuk yang long dapat strap juga di sini. Nanti tinggal dipasang di bagian belakang kalau mau pakai yang ini. Ya oke, sekarang kita bahas kitnya ya atau rignya ya di sini ya. Dan ini bentuk LC71 intruder, keren banget, gagah banget di sini ngotak. Kalau sekilas mungkin ya kayak tough ya, tapi kalau dari depan ya ini kelihatan LC-nya begitu ya. Kalau dari samping ini benar-benar keren bentukannya gitu, kaku lekukan-lekukannya, dan ini scale banget menurut saya sih ya, dengan 2 pintu ya, short wheelbase, dan di dalamnya sih sudah ada interiornya. Sebelum kita ke interior kita lihat bodinya dulu ya, ini kotak-kotaknya tajam gitu, keren, kotak laki gitu. Bentuknya ini yang menurut saya sampai sekarang juga kalau mobil beneran juga masih keren banget ya. Begitu, apalagi ini RC yang menyerupainya itu lebih keren lagi. Dan tongkrongannya kalau di sini lihat ban sama fender nih, ini pas banget gitu, jadi nggak terlalu cungkrang, nggak terlalu ceper, tapi pas gitu. Biasanya kalau yang kita lihat RC Adventure itu kadang cingkrang ketinggian gitu kan, kadang mendelep gitu. Jadi ini kalau saya ini menurut saya ini cukup ya, cukup bagus kalau tongkrongannya dilihat seperti itu. Ya di sini kacanya juga bening. Di sebelah sini ada detail-detailnya ya, pintunya gitu. Lalu di depan ini ada kisi-kisi untuk air gitu ya. Terus untuk bagian atas ada roof rack-nya. Ini pastikan cukup keras juga di sini dan dicangkutin di sini nih, realistik banget ya. Jadi dipasang di sini, dan ini ada bolongan nih, ada tray buat kalau misalkan mau masang LED bar atau masang strap ke depan. Di samping sini ada snorkel yang cukup besar, ini khasnya LC tahun segini ya, pakai snorkel yang besar gini. Lalu di samping ada spion yang bisa dilipat, cukup besar juga spionnya, dan di sini handle pintunya tadi saya bilang realistik banget ya. Detail-detail seperti ini sangat diperhatikan sama RGT begitu, jadi cukup realistik. Nah, agak ke depan sedikit di sini, bagian depan ya, ini lampunya juga realistik banget, tuh khasnya LC71. Lalu grillnya juga tegas ya, tinggal nanti tambahin tulisan Toyota, makin cantik kayaknya di sini. Gitu. Lalu dilindungin sama bumper besar ya, bull bar begini, khasnya di tahun-tahun segitu ya. Bumper bull bar ini kokoh nih, plastik cuman keras banget plastiknya ini, tebel ya. Lalu di sini juga udah disediakan bolongan untuk winch gitu. Lalu di bumpernya juga di sini ada fog lamp ya, sudah disediakan untuk fog lamp. Tinggal nanti dipasang lampunya aja begitu. Ya, dan ini sampai ke sini roll cage-nya melindungi bagian depan ya. Ada roll cage nyambung ke slider. Ya, ini saya nyebutnya slider, bukan lagi pijakan kaki, kan emang fungsi pijakan kaki di sini lebih kepada nanti selain buat menginjak kaki, jadi buat slider ya, kalau misalnya nanti nyender di obstacle gitu, dia lebih enak di sini begitu. Ya, lalu lanjut ke bagian belakang ini. Untuk lampunya juga realistik banget ya, merah, putih, dan lampu sen kuning cukup realistik banget di sini. Kita lihat cakep banget gitu, dan ke atas ini jendelanya juga detail-detail seperti defogger ya, ini ada garis-garis kayak defogger. Lalu ada lampu rem atas gitu, dan juga ada tangga di sini ya. Tangga juga cukup keras juga, kokoh begitu. Di bawahnya ada tempat dudukan plat nomor ya, plat nomor. Dan ban serepnya juga bisa dipakai, jadi bisa digantiin buat ini. Jadi sama ukurannya, dan di bawahnya ini ada bumper juga yang cukup keras, plastik cuman keras ya. Di sini ada tempat untuk fog lamp-nya merah, putih sama sen, di sini cukup keras, dan ini sudah disediakan, tinggal dipasang lampu kalau nanti memang dibutuhkan
pemasangan lampu begitu. Dan juga ini ada tadi sudah saya jelaskan ya, di sini ada apa namanya mud flap ya. Jadi biar nggak nyiprat, dan ini detail-detail kayak gini cukup menarik ya, karena jarang gitu ada detail seperti ini. Walaupun memang di sini nggak ada apa namanya, nggak ada inner fender ya, tapi minimal nggak kelihatan kalau dari jauh. Dan tapi di sini kelihatan banget ini ada mud flap, dan ini bahannya keras dan dibaut 2 di sini dalam, jadi nggak mudah copot gitu ya. Lalu ban serepnya di sini cukup besar juga, dan untuk ban ya ban ukuran 115 mm, jadi cukup besar gitu, dengan ukuran 19 inch untuk peleknya gitu, ukuran lebarnya 43 mm, dan tadi diameternya 115 mm. Paletnya masih plastik, tapi cukup oke. Ini bahan karetnya cukup oke banget gitu ya. Jadi memang pilih ini saya rasa nggak salah ya, dan fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak karena memang basic. Karena untuk di main adventure itu ya, kata almarhum Om Saksir Alam ya, dan Om Yuma juga, bahwasanya mobil-mobil off-road itu, apalagi ekspedisi ekstrim itu, kalau bisa jangan kebanyakan fitur, tapi benar-benar ke durability-nya. Artinya saya pilih ini juga karena basic banget gitu ya, karena cuma 1 speed dan nggak banyak yang kayak dual speed kayak gitu-gitu, nggak ada di sini. Jadi cuma benar-benar basic dari mesin atau motor langsung ke gearbox transfer case, lalu disalurkan ke 4 roda menggunakan kopel atau drive shaft. Dan gear gardan juga gardan standar ya, gardan straight begini yang ya normal aja gitu, maksudnya ya nggak banyak yang nggak pakai div-lock unlock begitu yang cukup ribet perkabelannya, sama kalau gagal fungsi juga malah makin ribet. Jadi kalau ini mah udah all time lock gitu, jadinya cukup handal juga, dan menurut saya cukup durability cukup bagus begitu. Makanya saya pilih ini. Selain harganya murah, fiturnya juga cukup untuk main off-road, dan kita memang nggak butuh 2 speed dan lain-lain ya, karena kan kita main off-road main pelan, santai, yang penting bisa melewati obstacle dengan baik begitu. Lanjut kita bagian interior ya. Interior di sini kita udah dapat action figure yang udah menyatu sama interiornya. Jadi tapi cukup detail gitu, dari si action figure ini pakai topi, kacamata gitu. Keren, jaketnya jaket RGT, pakai hoodie. Lalu di sisi setirnya juga cukup realistik. Dashboardnya pakai stiker, dan tuas transmisi juga di situ ada 2 ya. Transmisi yang normal, dan transmisi untuk pemilihan all-wheel drive-nya, 4 WD-nya. Tengahnya juga ada konsol radio dan lain-lain. Begitu belakangnya kosong, hanya ada gundukan kayak box gitu aja. Nanti mungkin barang-barang kita coba masukin yang lebih realistik begitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian dalam mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bukanya juga tadi sudah ada pengaitnya di sini nih, cukup mudah. Jadi tinggal tarik pengaitnya. Ada pengaitnya, tinggal tarik klipnya, jadi nggak hilang ya, diikat begini. Cukup bagus juga idenya gitu. Tinggal tarik gitu. Lalu tinggal kita angkat body Lexannya. Ya, sesimpel itu. Cuman jangan lupa ini ada kabel untuk masuk ke modul lampu ya. Jadi kita copot dulu. Ya, udah 1 kabel doang, clear. Kita minggurin dulu. Dan body Lexana cukup berat ya, karena ini banyak nih dalamnya nih. Ini interiornya cukup kuat, keras. Dan sini modul lampunya. Modul lampunya di sini tuh bisa dimanfaatin lagi, dan nanti kita coba rapiin lagi. Kabel-kabelnya sih nanti kita coba rapiin lagi gitu. Lexannya cukup tebal ya, tebal-tebal Lexan lumayan lah. Ini cukup keras jadi bagian-bagian ini gitu. Ya, kita lihat ke bagian dalamnya begini. Dari depan dulu ya. Depan tadi ini sudah ada, dari depan ke belakang ini kita lihat langsung terekspos sasisnya ya. Ini sasisnya alloy, lebar tebal 3 mili, cukup kuat juga. Kokoh, dan ini bentuknya memang konstruksinya atau arsitekturnya untuk center gravity-nya itu lebih ke bawah begitu. Dari depan di sini sudah disediakan untuk tempat servo winch. Jadi winch-nya nanti servo, kalau misalkan pasang winch servo
lepas servonya, lalu drumnya di bawahnya, lalu tarik kabel bisa langsung ke bagian depan begini. Lalu selanjutnya adalah ini servo yang tadi dibilang katanya sudah waterproof, cuman rasanya kok belum ya temen ya. Nanti kita coba lihat deh gimana review-review yang lain. Di sini hornnya sudah metal, masuk ke armnya gitu. Ke belakang di sini ada gearbox, tutup gearboxnya plastik, lalu di sini holdernya metal ya begitu. Dan dari gearbox di sini nempel langsung motor 35T ya, rock crawler begitu, brushed. Jadi dari motor ke gearbox pindahin pakai shaft. Di sini shaftnya sudah metal ya. Ini shaft metal ke transfer case di sini. Nah, transfer case-nya di sini plastik untuk housingnya. Nah, untuk dalamannya sepertinya sudah metal semua ya. Gitu, lalu menyalurkan ke dua gardan depan belakang. Gitu. Ini cukup keras juga nih tuh. Ini sudah putarannya sudah reverse ya, jadi yang ini ke belakang, ini ke depan untuk ya biar dia nggak ngayun gitu. Lalu sebelum kita ke bawah, kita ke samping dulu. Di sini ada plate nih, plate buat naruh dudukan. Tadi ini ESC sama receiver nyatu ya, jadi cuman dari servo cuman masuk satu channel doang nih di sini. Servo masuk channel 1 di sini. Channel 2-nya udah langsung ke receiver. Channel 2 tadi ada lampu di sini ya, masuk ke channel 2. Dan di sini saklar on off, tena, ini konektornya pakai T-din ya, T-plug ya, untuk baterainya. Tinggal sambungin ke sini nanti. Terus udah itu aja, nih baterai 2000 mAh, kecil ya, 20C doang. Taruh di samping sini untuk menyeimbangkan beratan. Nanti kalau misalkan yang tadi pakai yang long baterai, kita taruh di sini nih biar seimbang begitu. Karena di samping agak berat juga nanti. Gitu ya. Dan di sini ada aluminium juga nih buat holder shock mountingnya. Ini pakai aluminium. Shocknya juga udah CNC juga ya, cukup panjang nih, sekitar 100 mm nih shocknya. Tuh cukup bagus juga buat kualitinya. Mantep, RGT makin sini juga makin oke gitu ya. Simple tadi yang saya bilang, jadi dimulai dari gearbox, transfer case, langsung masukin ke gardan depan belakang. Ya simple gitu ya. Gitu. Nah, linknya sekarang kita balik. Linknya di sini tebalnya 6 mm. Lalu N-nya ini di sini plastik nilon ya, plastik nilon, dan di dalamnya juga metal untuk terhubung ke pegangan link ke gardannya. Begitu. Dan di bawah ini 4 link, lalu di bagian belakang di sini atas upper linknya 2 ke gardan semua, dua-duanya jadi 4 nih. Dari center ke gardan 4. Nah, yang belakang cuma 3 nih. Jadi yang lower linknya ini 2, lalu upper linknya 1 sebelah sini. Karena yang sebelah sini nggak ada, cuman ada tempatnya nih kalau mau pasang, bisa sepertinya ya. Center plate-nya sudah bisa dipasang 4 link gitu ya. Simple banget emang, saya suka begini. Simple, upgrade-nya ke depan juga kalau misalkan upgrade, bayangannya juga lebih simple, mau yang keker lagi juga lebih gampang gitu. Jadi nggak mikirin dual speed dan lain-lain, masang servo banyak banget gitu kan. Itu ribet banget, belum kalau servonya masalah, nggak connect gitu, nggak masuk, atau ngeloknya nggak pas, itu lebih ribet gitu fiturnya gitu. Jadi kalau misalkan off-road, ekspedisi ekstrim, apa yang nanti ke depan, setting kayak gini paling enak gitu. Jadi ngatur kencengnya enggaknya ya tinggal ganti aja dinamo yang mungkin pakai fusion atau pakai yang biar kita bisa smooth, bisa kenceng juga, tinggal ngatur di pinion sama spur gearnya cukup gitu, nggak usah pakai yang dual speed gitu kan. Buat apa pencet dual speed main rally atau main drift gitu ya, menurut saya. Tapi ya monggo kalau emang itu fitur yang lebih kalau misalkan dual speed mungkin, atau fitur dig biar bisa muter lebih muter lebih gampang atau apa ya, monggo aja teman. Menurut saya untuk ukuran RC Adventure yang memang medannya juga medan berat dan di lapangan cukup berat juga, itu butuh kepraktisan, butuh durability, dan nggak usah ribet-ribet gitu. Yang simple-simple aja fitur-fiturnya yang memang dibutuhkan untuk melewati obstacle. Menurut saya sih itu ya. Yang penting memang paling pasang winch ya di sini ya. Depan belakang wajib. Nanti gimana ke depannya kita cobain dulu apa rasanya ini yang versi standarnya. Begitu. Oke, ini aja mungkin di kita open nanti kita coba sedikit. Baru
next kita akan coba jalannya seperti apa gitu ya. Ya ini kita coba nyalain ya. Pasang baterai, ini juga dipasang baterainya. Dan tadi di sini remote itu yang ada apa namanya ini sini nih, itu channel 1 2-nya itu untuk channel 1 untuk pilihan gas atau mundur, atau gas mundur rem gitu, ada pilihan throttle-nya. Lalu sebelahnya itu pilihan baterai, kalau ke atas itu LiPo, kalau ke bawah itu NIMH. Lalu channel 3 4-nya itu buat drag brake ya. Kalau ke atas semua itu full drag brake 100%, kalau ke bawah semua itu drag brake 75%. Lalu yang 56-nya ini untuk reverse aja sih sebenarnya. Gitu. Dan untuk lampu di sini ada channel 3 ya. Jadi kalau pencet sekali ini lampu belakang lo nyala. Jadi kalau digas ya, kalau dibelokin tuh sen kanan kiri nyala. Lampu depannya nggak nyala ya. Tapi kalau pencet sekali lagi, nah di sini salah. Ini lampu depannya nyala semua, sen kanan kiri. Pencet sekali lagi mati semua gitu. Ini nggak pakai lampu sama sekali. Tapi mundur tetap nyala ya. Kalau mundur dia lampu mundur tetap nyala gitu. Oke, cukup oke juga. Dan mungkin ini kita coba smoothnya ya. Ini kita gasnya juga pelan. Oh ya, throttle 2 rate-nya, DR-nya kita fullin dulu aja. Jadi biar ketahuan ini smoothnya. Nah jadi ya kalau di fullin ya, ini kita lihat gasnya. Tuh cukup smooth juga. Ya naik gini juga ya, mantep. Pelan ya, kita coba di sini ya. Nih kita naik tangan. Nih pelan aja, liatin. Power ada semua tuh naik. Tuh mantep banget, halus. Ya travelnya juga cukup tinggi ini ya. Tuh. Nah untuk travelnya berapa kita coba lihat ya. Untuk travel suspensinya yang depan ini kita lihat sampai semana, sampai ngangkat ban belakangnya segini, cukup tinggi ya ini ya. Tuh sekepel tangan ada nih. Tuh jadi ban belakang masih belum sekitar sekepelan tangan sampai ban belakang ini naik ya travelnya. Dan di sini juga masuk ke dalamnya ngepas ya, jadi nggak ya mentok di sini sedikit, nanti mungkin bisa di trimming ya gitu. Nah pada saat belok tuh, pada saat belok untuk full apa artikulasinya di bagian sini masih ada mentok dikit nih, kita lihat di bagian sini pada saat segini ya, nih mentok ke atas. Kalau kita sedikit banget, tapi ya sedikit banget mentok sini. Kalau depannya clear semua tuh, jadi agak mentok di sini nih sedikit aja gitu ya. Nah tadi untuk apa namanya, kalau untuk off-road itu kan yang penting itu adalah approach angle ya, departure angle sama yang di tengah itu. Dan ini juga cukup bagus juga gitu untuk lihat kemiringannya. Jadi gimana caranya ini bisa melewati obstacle. Nah kalau dari data di sini ya, nih di sini tadi kalau untuk approach angle-nya di sini tulisannya 51 derajat ya. Artinya dia bisa menghadapi atau melewati obstacle dengan kemiringan sampai dengan 51 derajat. Cukup oke, cukup bagus juga ya. Ya kalau dibanding sama JK ya beda ya kan. JK kan dia moncongnya ke dalam ya. Kalau ini cukup dengan bulbar yang segede gini, dia derajat untuk approach angle-nya ini 51% gitu. Lalu untuk break over-nya ini yang tengah, sudut tengahnya ini itu 31 derajat ya gitu. Jadi cukup tinggi juga sebenarnya untuk tengahnya. Dan ini short wheelbase, jadi 285 short wheelbase itu masuk cukup oke ya. Jadi nggak terlalu pendek dan nggak terlalu panjang juga. Lalu departure angle-nya itu 47%. Jadi juga ini cukup tinggi juga. Jadi untuk obstacle yang kemiringannya segini ini masih bisa kejangkau sama dia tuh. Coba mentoknya, ini mentok bumper ya tuh segini. Lalu belakangnya dia sampai tuh. Jadi saya rasa untuk kemampuan off-roadnya cukup oke nih gitu, dengan ya mungkin karena bannya juga cukup gede ya 115, cuman
Kalau misalkan nanti diganti ke 110 aja gitu ya, akan makin cantik apa enggak ya? Jadi kita coba untuk bannya kalau diganti 110 aja, jadi nggak sampai 115 seperti ini, jadi nggak bulky. Kalau memang nanti ring tangannya ya terlalu susah, baru kita pakai ban 115. Kalau ban 120 rasanya terlalu kebesaran dan nggak cocok juga begitu. Gitu ya. Itu aja sih kalau untuk performanya. Nah, untuk ground clearance-nya ini ya, kalau ground clearance ini di sini tertulis nah nih 40 mm kalau dari gardan sini ya. Kalau dari sasis ini tulisannya itu 75 mm begitu. Lalu panjang semuanya ini 525 mm, lalu lebarnya itu 245 mm. Tinggi total 265 ya, 26 cm. Cukup lumayan tinggi gitu. Lalu biasa tadi 285 gitu. Oke, untuk performa kita coba sebentar gini aja. Ini udah cukup oke ya, kalau misalkan ada batu di sini ya. Kita lihat bisa dia tuh. Enak banget gitu. Ini gasnya juga cukup halus gitu. Tuh. Halus. Nah, gitu. Ya, jadi cukup oke sepertinya, rasanya ini cukup oke. Dan fitur-fitur yang basic ya, bukan nggak ada fitur malah di sini mah. Lebih ke basic aja, dan saya rasa ini cukup oke untuk ya yang baru mau mulai main RC. Saya rasa ini pilihan tepat ya, dengan harga saya dapat di sekitar 39 sampai 4 juta, dan dapat potongan diskon tadi dari Mobilio Store. Saya ambil di Mobilio Store, jadi dapat diskon 8% lewat websitenya begitu. Tapi ini udah jadi terakhir, mungkin nanti tanya aja ke Mobilio kalau ada stok lagi ya, mungkin kapan ya, mungkin semoga ada. Jadi 3,8an 3,9 lah kalau nggak salah tadi dapatnya. Dan tinggal kita nanti sempurnakan untuk aksesorisnya, dan next video kita akan coba jalanin di ya di tanah ya, maksudnya di tempat-tempat yang memang kita coba bisa ngetes mobil ini di mana. Atau mungkin ada komen atau saran yang daerah dekat-dekat sini aja, Jakarta Selatan atau Bintaro gitu, yang bisa ngetes RC ini yang standar RTR, kita cobain di sana. Ya kayak kita. Nih. Sekarang kita coba lihat bantingannya. Nah. Nempel lihat bannya. Kita banting dari atas ini jarak segini ya. Tuh. Jadi dia nggak mantul ke atas lagi nih, benar-benar. Suspensinya oke banget ya, suspensinya. Tuh. Gitu, jadi nggak yang twing gitu ya, nggak mentah lagi dan nggak yang empuk banget. Jadi antep di sini, harusnya sih nanjak segini dia masih bisa dapet tuh ya, tadi berapa derajat, lalu turun juga nggak nyungsep gitu ya. Oke, itu aja mungkin video dari saya. Semoga saya mulai main RC lagi, udah nggak tahu lagi nih perkembangan RC Adventure. Mungkin bisa tolong tulis di kolom komentar ya, bagi yang kaum mending, karena yang saya nyoba kira-kira dengan harga segitu mending apa, dan untuk next upgrade-nya saya rasa bisa bantu diskusin aja untuk next upgrade-nya mau apa dulu kira-kira yang rekomendasi dari RC ini. Dan yang udah punya lama, ini kan udah setahun ya, mungkin udah ada yang banyak yang sudah punya duluan, dan mungkin cerita pengalamannya harus bagaimana, atau apa yang di-upgrade, atau yang kira-kira mudah rusak seperti apa, enaknya apa nggak enaknya seperti apa. Kalau untuk alasan kenapa saya beli ini tadi mungkin sudah saya jelaskan secara rinci ya, tapi kalau untuk kesimpulannya, dengan harga di bawah 4 juta, kita dapat RC yang cukup realistik, scale gitu ya, dan Toyota LC71 ini cukup legend juga gitu, dan short wheelbase nggak terlalu panjang, lalu fiturnya juga cukup ya, buat saya ini fitur standar banget. Karena memang yang saya butuhin adalah durability dan kepraktisan saat nanti di off-road seperti itu. Jadi nggak yang ribet, nggak banyak fitur-fitur, dan kalau misalkan ada kerusakan juga lebih simple. Itu mungkin alasan saya kenapa pilih ini, gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tadi komen-komen di bawah yang sudah punya duluan, saran-saran atau update seperti apa, saya tunggu komentarnya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.